Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ketiga kita kali ini dari bidang riset pengembangan keilmuan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Intan Dian Fitri sebagai anggota bidang riset pengembangan keilmuan PKIMM Fikes UHAMKA periode 2021-2022 yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin juga sama anggota bidang RPK yang lainnya. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Intan. Halo teman-teman semuanya. Kenalin nih, aku Sri Wulandari dari anggota bidang riset pengembangan keilmuan yang akan mendampingi Kak Intan pada podcast ketiga kali ini. Oh iya Kak Intan, untuk podcast ketiga kali ini tuh tentang apa sih? Oke, untuk judul podcast kita kali ini yaitu upgrade kesehatanmu untuk lingkungan sosialmu. Nah, makna dari judul podcast kita kali ini yaitu kita hendaknya mengupgrade kesehatan kita baik secara fisik, mental, dan jiwa agar bisa membawa kesehatan juga bagi lingkungan sosial. Sedangkan makna upgrade sendiri di sini tidak hanya meningkatkan kesehatan diri aja nih, melainkan kita harus mengoptimalkan dan selalu mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan jiwa agar senantiasa membawa manfaat bagi diri dan juga lingkungan. Wah, menarik sekali ya. Selain itu juga dalam hal ini, kesehatan yang dibangun yaitu kesehatan fisik, yang tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan agar terjadi keseimbangan ekologi antar keduanya. Selain itu, kesehatan mental dan jiwa juga berguna untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai-nilai positif pada peranata sosial yang sudah ada di masyarakat, sehingga terciptanya interaksi sosial yang sehat. Selain itu juga dari segi aspek kesehatan, apabila dioptimalkan dan terus ditingkatkan, akan menghasilkan lingkungan sosial yang sehat, tertib, dan aman. Oh iya, Kak Intan, kira-kira untuk narasumber yang tepat untuk podcast ketiga kali ini siapa sih? Siapa ya Kak Ulan? Yang jelas sih pasti Kak Ulan dan teman-teman pendengar pasti sudah kenal dengan demisioner PKIMM Fikes UHAMKA kita satu ini. Langsung aja nih Kak, kita sambut narasumber kita yang sudah bergabung yaitu Kakanda Ansori Fatah SKM. Selamat datang Kakanda Ansori. Selamat siang kepada Kak siapa nih? Kak Intan sama Kak Sri nih, selamat siang. Jadi saya Ansori Fatah nih, saya jadi pemateri sebagai pemateri dari demisioner PKIMM Fikes UHAMKA gitu. Nah, jadi untuk sekarang sih alhamdulillah saya diberi amanat oleh teman-teman PK Komisariat Fikes UHAMKA dan Komisariat Fikes lainnya sebagai Kabid Kesehatan dan Lingkungan Hidup PCIMM Jaksel gitu. Jadi itu pengantar dari saya sebagai pengenalan. Silakan Kak. Wah, terima kasih ya Kak Ansori sudah bersedia diundang dan menjadi narasumber pada podcast ketiga bidang RPK kali ini. Semoga untuk para pendengar dan teman-teman semuanya bisa menjadi omongan baik ya, serta tentunya dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Tidak menunggu lama-lama lagi karena sebelumnya Kak Ansori sudah memperkenalkan diri secara singkat, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Kak Intan. Oke, mungkin buat pertanyaan terbuka kali ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, sebelumnya menurut Kak Ansori sendiri nih, arti sehat itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Kalau menurut saya ya, menurut yang udah pernah saya terima dari dosen saya, ini kebetulan dari UHAMKA juga, dari Fikes. Sehat itu ada beberapa macam definisinya, tetapi yang di sini saya ambil patokannya dari WHO. Nah, untuk dari WHO sendiri itu sehat itu ada beberapa kategori. Tapi di sini intinya adalah sehat itu bisa mencakup baik fisik, mental, sosial, jasmani, dan rohani. Jadi dari fisik, mental, sosial, jasmani, dan rohani semuanya ini harus terpenuhi nih. Kalau misalnya dari setiap komponen itu tidak terpenuhi, berarti status sehat kita masih dipertanyakan nih Kak. Gitu kalau menurut saya sih. Tapi ya memang kalau dari pandangan orang-orang lain memang
definisi sehat untuk diri sendiri itu banyak. Tetapi kalau menurut saya tadi, sehat secara fisik, mental, sosial, jasmani, dan rohani. Itu Kak. Oh iya Kak, kalau menurut Kakak sendiri, kaitannya dengan lingkungan sosial dari pandangan kesehatan itu seperti apa sih? Nah, jadi begini nih, Kak Sri tadi yang nanya ya. Jadi apa sih keterkaitan antara sehat dengan lingkungan sosial kita? Kita kan sering mendengar atau sering dikasih tahu lah sama sesepuh-sesepuh atau orang-orang tua kita yang dulu, ataupun dosen kita, ataupun guru ngaji kita, ataupun siapapun. Yang intinya adalah kepribadian Anda itu sangat tergantung dengan lingkungan sosial Anda. Misalnya, Anda bergaul dengan orang-orang yang sering narkoba misalnya, orang-orang yang sering berbicara kasar, melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu sangat berdampak sekali nih kepada kesehatan teman-teman, yang dimana tadi kesehatan sudah kita definisikan, dia itu sempurna baik fisik, mental, sosial, jasmani, dan rohani. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman ini ingin mencapai derajat kesehatan yang sudah dikategorikan WHO sendiri, itu harus menjaga nih lingkungan sosial teman-teman. Lingkungan sosial ini kan memang dibagi beberapa, ada lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya keterkaitannya sangat apa ya? Sangat mempengaruhi dari pribadi seseorang, karena kepribadian kita tergantung dari lingkungan sosial kita, gitu loh Kak. Nah, mungkin lanjut nih Kak. Aku ada pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah Kakak jelasin ya keterkaitan lingkungan sosial dengan kesehatan diri. Nah, menurut Kakak sendiri lagi, memiliki pola pikir yang selalu positif itu apakah bagus Kak bagi kesehatan mental atau sebaliknya? Penting sekali kalau menurut saya. Apa yang kita pikirkan sekarang, misalnya yang kita pikirkan lah adalah hal-hal positif. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali nih kepada lingkungan, kepada kesehatan kita gitu. Kesehatan kita dan lingkungan kita. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Dulu Muhammad Ali, kalau kita tahu Muhammad Ali itu seorang petinju. Menurut saya sih dia petinju God gitu, greatest of all time gitu. Nah, setiap dia bertinju, dia selalu berbicara, I'm the champion, I'm the champion. Yang sebelum dia memasuki ring gitu. Nah, walaupun kita tahu dia dulu memang dulu nama dia ada Marcellus Classius Jr. gitu loh. Walaupun dia dulu akhirnya dia berpindah agama ya, tetapi di sini yang coba diberikan contoh kepada dari Muhammad Ali adalah apa yang dengan pikiran Anda yang sangat-sangat positif, Anda bisa meraih apapun gitu. Kalau yang saya baca dari buku biografinya dia. Jadi itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat berkaitan dari kesehatan diri kita untuk bagaimana cara kita berpikir gitu loh Kak. Berarti penting banget ya Kak, kalau misalkan kita mau melakukan apapun itu harus men-trigger diri kita sendiri itu dengan hal-hal positif. Nah, itu ya, juga itu sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa bisa mengimprove diri, terus bisa membuat kita lebih semangat, lebih berimprovisasi dalam menghadapi sebuah masalah, dan kita juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Contohnya kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang masih mempercayai mitos nih, misalnya mitosnya kalau misalnya kita nunjuk kuburan harus gigit jari nih, nah itu kan mitos tuh. Nah, kalau misalnya kita berpikir positif, misalnya kenapa sih kita sangat-sangat banget dilarang nunjuk kuburan gitu. Nah di situ kita bakar dikonstruksikan pikiran kita. Oh, ternyata kalau misalnya kita nunjuk kuburan ini sebenarnya hanya mitos, karena memang tidak terjadi apa-apa kalau kita menunjuk kuburan. Jadi kita juga bisa mempengaruhi lingkungan sosial kita dari cara kita berpikir gitu. Nah, itu memang terjadi di hal-hal yang lain gitu. Itu sih sebagai contoh kecilnya. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kan menurut Kang Ansori sendiri, pola pikir yang positif itu sangat berpengaruh ya bagi kesehatan kita. Tapi untuk sekarang ini banyak orang yang mengatakan kalau kita selalu untuk berpikiran positif, namun hasil di kemudiannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu juga malah ibaratnya bisa memperburuk keadaan seseorang gitu. Itu menurut pandangan kakak sendiri gimana? Oh, nggak begitu kalau menurut saya. Selama saya hidup, ya memang kita
kita pernah berpikir atau kita pernah melakukan tindakan atau kita pernah berimprovisasi pada suatu hal dan kita berpikir positif akan hal itu, tapi kita lihat hasilnya memang gagal. Nah, tapi itu bukan sebuah kegagalan menurut saya. Itu berarti di dalam proses teman-teman melakukan suatu hal ada yang kurang nih, bukan salah, ada yang kurang. Nah, dari kekurangan itu teman-teman harus bisa mengkoreksi nih. Apa sih sebenarnya kekurangan dari hasil positif pikiran saya yang dikonversikan kepada tindakan? Nih, yang kurangnya di sebelah mana? Nah, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda menurut saya. Saya di dalam dunia kerja pun saya seperti itu. Misalnya saya seperti kemarin, saya memang sekarang menjabat sebagai field entomologi atau biasanya orang-orang nyebutnya orang-orang ngurus binatang pembawa penyakit lah kalau orang-orang sebutnya. Nah, di sini saya sering sekali ke lapangan kita melihat sebuah area. Nah, sebuah area misalnya di sini misalnya banyak tikus, terus misalnya banyak kutu, terus misalnya banyak kecoa, terus misalnya banyak kelelawar. Nah, contoh kita kasih contoh tikus nih. Nah, kita tahu kan tikus itu adalah hewan yang pintar ya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan mereka itu seperti kita lagi cerdas cermat nih menurut saya. Nah, saat saya pengen melakukan pengendalian tikus, ini pikiran positif saya. Ini bagaimana cara saya mengkonstruksikan pikiran positif saya untuk mengendalikan hama tikus, yang dimana tikus itu sebagai binatang vektor membawa penyakit nih. Nah, walaupun memang saat saya melakukan pengendalian itu, saya percobaan pertama gagal. Yang saya lakukan adalah waktu itu, kita lihat areanya ternyata akses tikus banyak. Nah, akses tikusnya dia bisa lewat bawah, bisa lewat atas, dan dia juga bisa lewat kabel-kabel yang dari luar misalnya. Nah, waktu itu saya menggunakan metode trap baiting dan baiting pure. Nah, walaupun 1 bulan saya lakukan itu, saya mengalami kegagalan nih. Kenapa kegagalannya? Karena kenapa nih saya bisa gagal nih? Saya langsung di sini berpikir, oh, kegagalan ini menurut saya bukan karena saya gagal total, tetapi di sini pasti ada proses yang kurang. Nah, ternyata saya selidiki lagi, saya deeply analisis lagi di area tersebut. Kita lihat bahwa ada satu titik kecil yang saya lewati. Satu titik yang kecil itu adalah saya tidak menyadari bahwa tikus itu dia sudah berhabitat di freezer atau bisa kita sebut chiller atau kita bisa sebut pendingin. Nah, dari hasil itulah saya melakukan pengendalian di sana, dan akhirnya setelah saya melakukan pengendalian di sana, saya berhasil mengendalikan hama tikus di sebuah gedung, di sebuah perusahaan atau di sebuah sekolah. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah jika kita menghadapi suatu hal masalah yang memang, waduh, kayaknya masalah ini nggak bisa saya hadapi nih dengan sendiri karena kemampuan saya kurang atau pengetahuan saya kurang atau kekuatan saya kurang. Jangan berpikir seperti itu. Walaupun kita lihat kasus di depan kita itu sangat besar dan orang bilang, wah, ini kayaknya si Ansor nggak bisa nih. Kita nggak boleh terpengaruh itu. Kita harus pokoknya ambil aja, pokoknya gas aja. Kita gas, kita ambil, kita lakukan pengendalian, kita lakukan percobaan. Walaupun itu gagal berarti bukan Anda nggak bisa sukses, Anda nggak bisa melakukan hal itu. Tapi gagal itu kalau menurut saya adalah ada detail atau ada proses yang kurang. Kalau menurut saya, jadi ada detail yang proses yang kurang. Dari kegagalan itulah baru kita menyiapkan waktu atau menyiapkan beberapa jeda, menyiapkan beberapa waktu untuk berpikir nih, sebenarnya detail apa sih, sebenarnya kekurangan apa sih, sebenarnya proses apa sih yang saya lewati. Nah, dari hal itu baru kita bisa menyimpulkan bahwa oh, saya gagal karena ada detail yang kurang. Nah, detail yang tadi saya bilang adalah ternyata tikus ini berhabitat di chiller. Nah, akhirnya saya melakukan pengendalian di situ. Setelah saya melakukan pengendalian, akhirnya saya berhasil 100% melakukan pengendalian di sebuah gedung di Jakarta yang dimana tikus di sana sudah overpopulasi dan banyak. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan sekali lagi adalah jika Anda menghadapi case yang memang sangat berat buat Anda jangan menyerah atau mundur, Anda ambil aja. Kenapa? Karena dari hasil kegagalan itu Anda bisa belajar. Nah, dari hasil kegagalan itu Anda bisa belajar. Jika pelajaran itu bisa Anda cerna di dalam otak, dan di dalam otak itu Anda bisa menimbulkan pikiran-pikiran positif, maka saya yakin hasilnya itu akan 100% berhasil dan juga bisa
Kalau saya tuh kemarin malah jadi seneng banget gitu loh. Saya bisa ngendalin tikus. Karena apa? Karena di bangunan ini sudah hampir 1 tahun dilakukan pengendalian tidak selesai-selesai. Akhirnya extraordinary case ini diletakkan atau diberikan kepada saya, di mana notabene senior-senior saya itu tidak bisa melakukan pengendalian di sana. Sedangkan jika dilihat dari jam terbang sebagai field entomologist, saya itu masih terbilang baru atau junior. Tetapi cuma hanya waktu 2 bulan saya bisa melakukan pengendalian di sebuah bangunan yang kategori overpopulasi tikus, yang dimana saya dalam percobaan pertama gagal, lalu saya melakukan analisis dan saya lihat ada nggak sih proses yang kurang atau detail yang kurang. Ternyata saya analisis ada proses dan kurangnya, ada proses dan detail yang kurang, dan saya rekonstruksikan di dalam otak saya. Nah, di dalam otak saya, kira saya berpikir, menganalisis, akhirnya menghasilkan pikiran positif, dan hasilnya adalah berhasil gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya usaha dan pikiran positif itu mengkhianati hasil. Nggak ada sih menurut saya. Gitu, Kak. Berarti dapat dikatakan bahwa dari tekad kita yang kuat, kemudian ada kepercayaan diri, dan terus mengevaluasi dari setiap kegagalan yang ada, itu bisa mengakhirkan sebuah output yang istilahnya bisa goal gitu ya Kak, sukses gitu dalam setiap rintangan-rintangan yang ada. Ya, betul sekali. Saya punya atasan namanya Pak Ahmad Zazili. Pak Ahmad Zazili pernah bilang kepada saya, pikiran Anda itu bisa memecahkan batu seberat 100 ton. Pikiran Anda itu dengan hanya pikiran dan otak dan pikiran yang positif, Anda bisa memecahkan 100 ton batu dengan sebesar itu. Itu kata Pak Ahmad Zazili. Oh iya Kak, ngelihat generasi muda sekarang nih Kak, kan kadang sering banget kayak mungkin Kakak udah sering denger ya kata mager. Nah, generasi muda sekarang kan kalau dilihat-lihat tuh mau olahraga pun kayak males gitu ya Kak. Nah, itu tuh ada ini gak sih Kak, ada cara menurut Kakak untuk generasi muda nih menjaga kesehatan fisik ataupun mentalnya gitu, agar mampu ke depannya tuh bisa berinteraksi sosial dengan positif gitu Kak, dengan masyarakat. Nah, di sini saya agak bukan ngelebar, maksudnya agak memperbesar pembicaraan gitu. Kan di sini kan yang sedang kita bicarakan sekarang banyak nih anak-anak atau generasi muda ini slogannya mager lah, malas gerak gitu banyak. Tetapi kalau menurut saya mager itu harus dihilangkan dari pola pikir anak-anak generasi muda. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman selalu ada sikap mager, kreativitas teman-teman tuh nggak bakal tumbuh. Percaya sama saya. Karena begini, setiap satu langkah Anda bergerak keluar dari rumah, itu Anda sudah menambah satu ilmu yang masuk ke otak Anda. Itu menurut saya, itu menurut pengalaman saya. Karena apa? Karena dunia luar ini mengajarkan sesuatu hal yang memang nggak pernah kita temui gitu loh. Itu jujur saja, itu terjadi untuk saya gitu. Contohnya, kayak tadi saya keluar dari rumah pagi-pagi. Biasanya saya bangun jam 6 berangkat kerja. Nah, tadi pagi saya baru keluar dari rumah saya ngelihat sebuah awan gitu. Awan itu dia menggumpal-gumpal gitu di awan. Saya kan penasaran, nih awan apa sih, awan menggumpal-gumpal kayak gini. Nah, dari rasa penasaran itulah tumbuh rasa keingin-tahuan. Makanya saya cari di Google. Awan gumpal-gumpal ini namanya apa sih? Nah, saya cari di Google, ternyata awan gumpal-gumpal ini namanya awan cumulonimbus. Di mana awan cumulonimbus ini dia sangat berbahaya untuk penerbangan atau untuk rute penerbangan, karena kalau misalnya pesawat masuk ke dalam awan cumulonimbus, nanti pesawat itu akan mengalami turbulensi. Nah, intinya adalah dari satu langkah Anda keluar rumah nih, satu langkah aja, ilmu yang akan masuk ke otak Anda itu akan bertambah. Nah, di sini yang pengen saya kasih gini loh. Di mager ini pun juga bisa merusak kesehatan fisik atau mental dari si anak muda, si generasi anak muda itu sendiri. Karena apa? Semakin kita malas bergerak, semakin tinggi penyakit obesitas. Nah, itu pasti teman-teman ngertilah. Penyakit obesitas itu apa gitu, penyakit kegemukan lah kalau bahasa simpel ya gitu loh menurut saya. Nah, tapi di sini, nah itu bisa merusak kesehatan diri kita sendiri tuh.
dari malas gerak, penyakit obesitas. Dan malas gerak pun juga mengakibatkan kesehatan lingkungan kita pun rusak. Contoh, saya kasih contoh yang simple. Misalnya nih teman-teman mau makan, mager. Akhirnya teman-teman mesen layanan online food misalnya, makanan makanan cepat saji yang diantar orang melalui layanan online gitu misalnya. Misalnya teman-teman mesen Indomie goreng misalnya. Indomie goreng, kue tiaw atau apapun lah. Nah, dari makanan yang dibungkus dan dari plastik yang dikasih untuk ngebungkus makanan tersebut. Nah, itu sama aja teman-teman udah menyumbang sampah untuk ekosistem, untuk ekologi. Kenapa seperti itu? Karena banyak riset yang mengatakan bahwa sampah yang teman-teman buang di alam itu akan sulit terurai. Sulit terurainya itu akan menyebabkan pertama sungai tercemar. Sungai tercemar itu tercemar seperti apa sih Kak? Nah, tercemar itu adalah mikroplastik. Jadi plastik yang sudah kecil-kecil gitu, yang sudah ya walaupun kita tahu masa terurai plastik di air atau di laut atau di darat itu sangat lama ya, tapi kalau misalnya plastik itu kita bakar, biasanya kan yang kita tahu metode untuk pemusnahan sampah yang pemusnahan konvensional yang kita tahu yang teman-teman generasi anak muda tahu ya sampah itu dibakar. Nah, hasil pembakaran dari sampah plastik itu menciptakan mikroplastik yang dimana nanti jika terkena air hujan, nah air hujan itu akan membawa mikroplastik itu ke badan sungai, ke aliran sungai. Nah, mikroplastik yang ada di badan sungai itu dia akan termakan oleh ikan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Newcastle di Australia nyatakan bahwa kita 1 minggu jika memakan ikan itu sama saja kita bisa memakan mikroplastik seukuran kartu ATM. Nah, itu sangat berbahaya karena apa? Mikroplastik ini bisa mengaktifasi kanker. Karena apa? Karena kanker itu memang sudah ada. Sel kanker itu sudah ada dalam tubuh kita. Tinggal tunggu kapan aktifnya aja. Nah, kapan aktifnya itu bagaimana? Kita melakukan pola hidup yang tidak sehat. Itu bisa mengakibatkan kanker. Terus yang kedua, kita terlalu banyak mengkonsumsi mikroplastik. Nah, itu makanya saya bilang, jika teman-teman mager nih, teman-teman juga menyumbang ya memang kecil, tetapi kan detail yang kecil bisa menyebabkan hal yang besar. Nah, ini yang disebabkan efek domino. Ini yang dinamakan efek domino. Jadi kalau teman-teman mager, pertama teman-teman merusak diri teman-teman dari penyakit obesitas atau hipertensi. Dan yang kedua, teman-teman kalau mager, teman-teman juga menyumbang kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem. Seperti yang tadi saya contohkan, mikroplastik terdapat di ikan karena disalurkan dari pembakaran sampah yang terkena limpasan air hujan masuk badan air sungai, dan air sungai itu dikonsumsi, dan air sungai itu dihabitatkan oleh ikan. Nah, selanjutnya, kesehatan mental. Kesehatan mental kalau teman-teman mager itu, teman-teman nggak bakal susah berinteraksi sosial. Karena gini, yang saya lihat, kalau misalnya anak-anak zaman muda sekarang, anak-anak zaman sekarang itu, mereka itu lebih banyak teman dunia maya daripada teman dunia nyata gitu, dunia maya gitu. Jadi kalau saya tanya, teman lu berapa nih, lu ngomong sama siapa aja hari ini? Misalnya saya sama teman kantor saya. Terus dia bilang, ya saya punya teman saya cantik, bagus, gini. Kalau bisa saya pacarin deh, kata dia. Saya tanya, ketemu di mana? Di Facebook gitu. Di Facebook. Kita nggak tahu apakah foto profil dia, apakah download dari Google Picture gitu, atau dari mana. Itu kan menjadi sebuah hal yang bahaya. Karena kan kalau kita lihat dunia maya ini sekarang jadikan cybercrime atau dijadikan tindak kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, untuk kesehatan mental sendiri, kalau teman-teman mager keluar untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, nah teman-teman akan rugi. Pertama, teman-teman nggak bisa mengasah skill teman-teman untuk berbicara. Bagaimana sih cara berbicara yang baik? Pertama, ya tatap mata lawan bicara. Kedua berbicara dengan sopan dan santun. Nah, itu teman-teman bakal kehilangan kalau teman-teman mager keluar rumah. Dan yang kedua, kreativitas. Kenapa saya bilang kreativitas? Karena di dunia luar ini banyak hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita pelajari, tapi kita pikir, wah ini di luar nalar gua nih, Nah, contoh misalnya nih, kita keluar rumah, kita ikut kerja bakti misalnya. Kita ikut kerja bakti. Nah, di kerja bakti di situ kita bakal berinteraksi dengan orang lain.
Nah, interaksi dari orang lain itu kita bakal berbicara, terus kita bakal ngomongin sharing-sharing tentang pengalaman kerja, pengalaman berumah tangga, atau pengalaman sekolah, atau pengalaman pendidikan, atau pengalaman yang lain-lain. Nah, kalau jika kita berbicara dengan orang lain, kita bakal menemukan sebuah hal yang baru. Kenapa saya bilang sebuah hal yang baru? Contoh, dulu saya di kampus. Memang teman saya nggak terlalu banyak. Saya di kampus belajar tentang pengendalian vektor dan binatang penyakit. Saya di situ interaksi sama teman-teman segelintir saya aja, teman-teman ya satu dua teman saya lah. Nah, di situ saya bertanya, metode fogging ini bisa dilakukan untuk pengendalian hama apa sih? Nah, teman saya bilang, oh, fogging itu sekarang udah nggak efektif. Ansor, katanya. Kenapa nggak efektif? Karena kalau misalnya kita mau fogging, kita itu hanya bikin kabur nyamuk doang, nggak bikin mati yang lain gitu loh. Nggak bikin mati nyamuk dewasa gitu. Nah, oke, saya dapat ilmu itu sampai setelah saya wisuda. Setelah saya di dunia kerja, saya ngobrol dan berinteraksi lagi dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Sebelumnya saya ada di lingkungan yang kecil atau lingkungan kampus, saya keluar dari kampus, saya berada di lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, di lingkungan yang lebih luas lagi, di sini saya berdiskusi, berinteraksi, dan berdebat. Nah, berdebat itu juga penting. Kenapa? Karena dari adanya perdebatan itu, kita akan melakukan sharing atau transfer literasi atau transfer edukasi antar personal ke personal gitu. Nah, saya debatkan masalah fogging waktu itu. Saya bilang, saya dulu di kampus, saya ngomong ke serviceman atau teknisi yang paling kecil. Maksudnya di bawahan saya lah ibarat. Nah, saya ngomong seperti ini, metode fogging itu tidak efektif kalau menurut saya. Nah, tetapi dia menyanggah argumen saya. Dia bilang, enggak juga Pak, metode fogging masih aktif kok. Saya tanya, aktif, efektif dari mana? Gitu. Serviceman ini, dia itu masih lulusan SMA, tapi dia udah bisa berdebat dengan saya. Nah, itu saya sangat salut dengan dia. Nah, dia bilang, Mas tahu nggak serangga itu bernapas dengan apa? Saya bilang, serangga bernapas dengan trakea, atau dari seluruh tubuhnya gitu. Saya bilang. Nah, dia bilang, nah, Mas tahu serangga itu bernapas dengan trakea, artinya dia bernapas lewat pori-pori dalam tubuhnya. Nah, terus kenapa Mas bilang fogging itu nggak efektif? Ya karena nggak bisa membunuh nyamuk, cuma mengusir nyamuk aja. Terus kalau fogging asapnya hilang juga nyamuknya bakal ada. Ya dia bilang ya memang bisa terjadi seperti itu, tapi nggak 100% seperti itu Mas. Nyamuk itu juga bisa mati kalau kena fogging. Tetapi yang Mas nggak tahu dan yang Mas nggak pahami adalah fogging itu sangat efektif untuk mengendalikan hama kecoa, terutama Periplaneta americana. Kecoa Amerika itu yang kita sering temui di saluran selokan, atau kecoa yang bisa terbang. Kalau misalnya di rumah ada kecoa terus tiba-tiba terbang, pasti kita teriak wah gitu. Ini aduh, kecoanya serem banget nih deket-deket saya gitu. Nah, Periplaneta americana ini, dia kalau ketemu itu teman-teman, kalau ketemu kecoa Amerika atau Periplaneta americana, teman-teman harus cari selokan. Misalnya teman-teman ketemu ini di kasur nih. Nah, karena dia kecoa Amerika atau Periplaneta americana yang dimana dia habitatnya lebih suka di selokan, nah berarti teman-teman harus mencari sumber dia keluar dari mana. Nah, sumber dia keluar dari mana? Teman-teman cari selokan. Kebetulan waktu itu saya dengan serviceman saya melakukan pengendalian di sebuah kafe, di sebuah restoran. Pas serviceman saya melakukan fogging kepada saluran selokan, keluar itu semua kecoa Periplaneta americana. Dan saya hitung bangkainya atau kecoanya itu yang mati ada 250. Nah, mulai dari itulah saya berpikir, oh ternyata jika kita berinteraksi sosial dengan lingkungan yang lebih luas lagi, tapi ingat, lingkungan sosial yang menciptakan hal-hal positif, bukan yang negatif. Ingat, jika kita berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas lagi, kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan dan ilmu baru. Dan dari pengetahuan dan ilmu baru itu bisa menciptakan sebuah kreativitas dan inovasi dalam diri kita untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi gitu toh. Oh iya Kak, untuk dari segi faktor-faktornya sendiri, kira-kira menurut Kang Sori, faktor-faktor baik itu secara internal ataupun eksternalnya yang mempengaruhi kesehatan fisik
sekaligus mental seseorang dalam mempertahankan interaksi sosial yang positif itu seperti apa sih, Kak? Nah, yang ini adalah pertanyaan menarik nih, pertanyaan bagus nih. Faktor apa sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik seseorang? Dan di sini yang saya pahami adalah yang sangat mempengaruhi itu adalah stratifikasi sosial atau strata atau tingkatan dari sosial seseorang atau tingkatan kehidupan masyarakat. Biasanya kan kita sering diklasifikasi atas, menengah, bawah. Itu stratifikasi sosial yang sangat umum yang terjadi di masyarakat. Nah, dari terjadinya stratifikasi sosial ini sangat mempengaruhi dari kesehatan diri dan kesehatan mental seseorang. Karena apa? Karena orang-orang miskin atau orang-orang bawah itu dia akan minder untuk berbicara kepada orang-orang atas atau orang-orang menengah. Dan orang-orang atas akan lebih bisa berbicara seenaknya kepada orang-orang menengah atau orang-orang bawah gitu. Kenapa? Karena ya tadi stratifikasi sosial. Jadi kecenderungan orang-orang atas untuk menggurui segala persoalan kepada kalangan atas itu akan semakin mudah, walaupun kalangan atas itu berpotensi besar untuk menggurui atau bahasa simpelnya untuk sok tahu lah kepada kalangan bawah terkait persoalan yang memang itu adalah ahlinya dari kalangan bawah. Contoh misalnya, saya punya servisman nih. Servisman saya dia lulusan SMP, saya lulusan sarjana. Saya waktu itu pernah melakukan sebuah memang nggak pantas untuk ditiru, tetapi memang ini dalam extraordinary case saja, jadi saya harus bertindak tegas gitu. Nah, waktu itu ada permasalahan penggunaan chemical. Saya lulusan S1, Kesling, peminatan. Saya di kampus itu nggak diajarkan tentang chemical atau bahan-bahan aktif kimia pestisida. Saya nggak pernah diajarin. Saya pernah menggurui seorang servisman SMP yang memang sudah bekerja lebih lama dari saya untuk menggunakan pestisida mengendalikan hama A misalnya. Saya menggurui. Hasilnya adalah bangunan tersebut hampir kebakar gara-gara saya, karena saya nggak tahu kan untuk apa gitu. Nah, jadi itu menjadi sebuah bumerang buat saya. Nah, akhirnya kejadian itu terjadi, saya dikasih tahu oleh servisman saya yang lulusan SMP, jangan seperti itu Mas, lain kali kalau bisa melakukan keputusan itu harus berbicara, harus ngobrol atau berkomunikasi gitu. Nah, stratifikasi sosial yang saya bisa gambarkan seperti itu. Jadi ada kecenderungan atau ada potensi besar kalangan atas itu menggurui kalangan bawah untuk sebuah persoalan yang memang kalangan atas nggak ngerti. Nah, jadi ya kalangan bawah walaupun dia tahu, tetapi ya dia diem aja. Karena apa? Karena status sosial dia ya lebih di bawah daripada kalangan atas gitu. Satu itu stratifikasi sosial. Terus yang kedua itu dia interaksi sosial. Nah, saya bilang interaksi sosial. Interaksi sosial ini sangat penting. Kenapa? Karena interaksi sosial ini berarti kita berkomunikasi antar personal, antar si A dan antar si B. Nah, interaksi sosial ini menjadi hal penting karena di sini mencakup bahasa. Ya, misalnya gini, saya merantau ke Lampung. Nah, pasti di sana banyak sekali orang-orang yang berbicara dengan bahasa Lampung. Saya adalah orang Jakarta yang hanya mengerti bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia. Bahasa Jakarta kan biasanya lu, gue, which is gitu kan. Saya hanya mengerti seperti itu. Nah, saat saya sampai di Lampung, mereka berbicara dengan bahasa mereka Lampung. Nah, di sini terjadi mispersepsi, miskomunikasi, dan yang lain-lain. Nah, dari hasil ini, nanti misalnya gini, ada bahasa yang tidak kita pahami, diucapkan oleh suku lain, tetapi sebenarnya artinya baik, tetapi kita nggak ngerti seperti itu. Nah, akhirnya kan terjadi perkelahian dan lain-lain. Nah, interaksi sosial ini menjadi sebuah hal yang penting. Karena apa? Karena inti pembicaraan itu memang harus dimengerti antar dua orang yang berbicara gitu menurut saya untuk interaksi sosial ini. Jadi interaksi sosial ini penting sih menurut saya. Dan memang kalau untuk interaksi sosial ini saya nggak bisa memberikan contoh yang lebih banyak karena memang saya selama hidup saya itu sendiri
faktor interaksi sosial itu nggak pernah jadi masalah bagi saya untuk mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik saya. Selanjutnya keluarga. Nah, keluarga ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau misalnya keluarganya terlalu menekan, terlalu menuntut, apalagi anak muda sekarang kan maunya bebas, sebebas-bebasnya, puas-puasnya, tanpa ada aturan. Tapi kan nggak bisa. Keluarga, namanya keluarga itu dipimpin, ada pimpinannya. Pimpinannya itu adalah seorang ayah. Namanya seorang pimpinan pasti ada sebuah aturan di keluarga tersebut. Nah, aturan tersebut harus dipatuhin oleh bawahannya atau keluarganya, contohnya ibu, anaknya, dan lain-lain. Nah, dari aturan-aturan yang diberikan oleh pimpinan atau si ayah, pasti aturan tersebut adalah aturan demi kebaikan anak dan keluarganya. Misalnya, jika orang tuanya melenceng atau konteksnya sudah di luar kekeluargaan aturan tersebut, contohnya boleh minum alkohol di keluarga misalnya. Nah, itu akan mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental dari si anak. Kenapa? Misalnya seorang anaknya ini di lingkungan sosial di luar lingkungan keluarganya, misalnya di lingkungan pendidikannya dia diajarkan untuk tidak meminum alkohol. Ternyata pas dia balik ke lingkungan keluarganya, dia disuruh minum alkohol sama bapaknya. Nah, itu bakal terjadi apa ya? Perguncangan di mental gitu. Sebenarnya bapak gue bilang boleh, tapi lingkungan sosial gue nggak boleh gitu loh. Jadi gimana gitu kan? Nah, itu bakal jadi masalah untuk mentalnya dia sendiri gitu. Nah, ini penting. Orang tua itu juga jangan terlalu banyak menuntut hal-hal aneh-aneh kepada anaknya. Karena apa? Generasi sekarang itu biasanya generasi yang maunya bebas tanpa ada aturan gitu ya. Tetapi terlepas dari hal itu, aturan dan pembatasan dari seseorang itu penting. Kenapa? Karena untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih baik. Keluarga seperti itu. Jadi keluarga yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Keluarga yang kurang harmonis atau keluarga yang buruk, jangan harap bisa menciptakan keluarga yang baik. Gitu loh ya. Walaupun bisa menciptakan keluarga generasi-generasi baik, tetapi prosesnya akan lama. Bisa juga proses cepat ya, tetapi di sini kembali kemauan si anak. Kemauan si anak ini dia di lingkungan luar dari keluarganya itu dia terdapat di lingkungan sosial yang baik atau di lingkungan sosial yang buruk. Kalau di lingkungan yang sosial yang baik, pasti dia kedepannya akan baik dan dia juga bisa memberikan nasihat atau arahan ke keluarganya karena lingkungan dia baik. Tetapi kalau lingkungan dia buruk, maka dia akan menciptakan sesuatu juga yang buruk untuk kedepannya dan untuk orang tuanya. Nah, itu untuk keluarga. Selanjutnya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini penting bagi mental nih, apalagi kan kita sekarang lagi masa pandemi nih. Nah, masa pandemi ini kan mengakibatkan sebuah perubahan sosial yang luar biasa. Seperti contohnya, di mana dulu kita sering kerja datang ke kantor. Sekarang kita kerja dipaksa ngejum kan dari rumah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di kantor-kantor itu masih ada yang bekerja di umur di kelahiran 1970, 1960 masih ada. Nah, dari seseorang yang umurnya udah kita bilang udah beda generasi seperti itu, apakah dia bisa mengikuti perubahan sosial yang terjadi saat pandemi, di mana dia harus bekerja secara online atau remote dari rumah? Ya, kita banyak melihat kasus di mana orang tua kita itu nggak bisa, jangankan buka Zoom, ngetik aja nggak bisa, buka laptop nggak bisa, internet pun nggak ngerti gitu. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Nah, jadi akhirnya apa? Kesehatan mental dia terganggu. Dia selalu akan berpikir seperti ini. Waduh, nggak bisa nih, gue nggak bisa buka laptop, nggak bisa buka internet, nggak bisa buka Zoom. Nah, itu bakal selalu terbayang di pikiran-pikiran dia. Akhirnya dari sekian lama terfikirkan di kepala dia, nanti akhirnya akan mengganggu kesehatan mental dia. Tetapi kalau misalnya dia berpikir positif, pasti dia akan belajar ke orang lain. Bagaimana sih cara buka internet, buka laptop, buka Zoom? Nah, kalau dia punya pikiran positif, tapi kalau misalnya dia punya pikiran negatif, akhirnya apa? Dia selalu memikirkan memikirkan hal-hal tersebut dan akhirnya dia jatuh sakit. Oke, Kak. Berarti kayak peran keluarga tuh karena memang pendidikan pertama itu kan datangnya dari keluarga ya, Kak. Maksudnya kayak melihat baik buruk anaknya tuh bisa dari pendidikan yang dikasih sama kedua orang tuanya ya, Kak. Iya.
ada gak sih Kak manfaat untuk menjaga kesehatan bagi diri sendiri nih untuk berada di lingkungan sosial? Jelas ada. Kenapa? Kita masuk ke lingkungan sosial, atau lingkungan sosial ini luas, bisa lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan yang positif, sosial positif, dan lain-lain. Pokoknya tubuh kita ini udah full positif, kita akan melangkah ke lingkungan sosial, maka kita bisa memberikan efek-efek, atau kita bisa memberikan sebuah sebuah trigger kepada lingkungan sosial kita. Jika lingkungan sosial kita ada lingkungan sosial yang negatif, nah kita mempunyai aura positif, kita masuk ke lingkungan negatif itu, ya walaupun memang lingkungan itu lebih besar pengaruhnya kepada individual, kepada diri sendiri, tapi kita di sini bisa menjadi sebuah trigger untuk lingkungan sosial kita, yang lingkungan sosial yang akan kita masuki. Kita akan masuk ke lingkungan-lingkungan di mana teman-teman kita suka gibah. Nah ternyata saya itu bukan orangnya tukang gibah, saya itu adalah orang yang realistis, orang yang saintis, akademisi. Saya masuk ke lingkungan seperti itu yang toksik, yang suka gibah-gibah. Nah, akhirnya saya datang ke sana. Saya berbicara sama teman-teman saya. Teman-teman jangan gibah lagi tahu. Kalau gibah itu pertama, teman-teman itu syirik itu iri, dengki hati, dan yang lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jiwa loh. Nah, dari hal itu kita bisa trigger teman-teman kita ya, walaupun prosesnya sangat lama. Tapi ya saya bilang, kita tuh harus bersabar dalam sebuah proses. Kenapa? Kalau misalnya kita pengen cepet-cepet dalam sebuah proses itu, hasilnya juga nggak akan bagus. Tapi kalau misalnya kita bersabar akan sebuah proses, maka hasilnya itu akan sangat baik. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa ada gitu kepada diri kita dan kepada lingkungan sosial kita. Tergantung dari kita menyikapinya. Jika kita menyikapinya pertama sangat positif, sangat ambisius, sangat sabar, dan percaya akan proses, maka hasilnya itu walaupun di perjalanan hasilnya akan ada yang gagal atau ada yang bikin kita mikir ulang, tetapi pasti di ujung jalan itu akan ada hasilnya. Karena apa? Karena biasanya terowongan itu ada 2 pintu gitu loh. Nggak mungkin terowongan itu 1 pintu. Kalau kita masuk ke pintu yang lain, pasti ada sisi yang lain. Kalau kita masuk dari sisi yang terang, pasti di ujung terowongan itu juga ada sisi yang terang. Jadi walaupun nanti teman-teman di dalam terowongan itu misalnya ketemu ada hewan binatang buas atau ada batu, ada yang menghalangi teman-teman. Nah, tapi kan tetap kita tahu kalau bahwa di ujung terowongan itu ada sisi yang terang juga. Nah, sisi yang terang ini kita bisa ibaratkan adalah sisi positif atau sisi yang bisa menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat gitu. Jadi sangat-sangat sekali bermanfaat menurut saya. Nah, kira-kira ada tips and triknya nggak nih bagi para remaja untuk selalu sehat secara utuh di zaman sekarang yang serba teknologi? Menurut saya, tips and triknya adalah kenali zoonosis. Ya memang ini agak di luar konteks. Kenali zoonosis. Zoonosis apa sih, Kak? Zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan hewan ke manusia. Jadi ada transmisi silang. Nah, itu harus teman-teman pelajari nih, apalagi sekarang lagi zaman teknologi, segala informasi itu gampang dicari. Bener-bener gampang. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, Kak, kalau mau ngerti lanjut tentang zoonosis, bisa cari di mana? Ada satu report yang menarik menurut saya yang baru dikeluarkan UNEP, United Nations Environment Program, tentang lingkungan hidup dan bisa dikategorikan kesehatan juga. Di situ judul reportnya adalah Preventing the Next Pandemic Zoonosis. Gimana kita tahu? Wabah itu kalau teman-teman belajar atau ngedetailin atau ngerigitin atau mendalami wabah itu dari dulu itu disebabkan oleh transmisi silang antara hewan ke manusia. Ya agak keluar dari topik karena ini menurut saya menjadi perhatian besar. Karena apa? Oke, kita menjaga rumah kita bersih. Oke, kita membuang sampah dengan tertib atau membuang sampah di tempatnya. Tetapi kalau misalnya kita membuang bekas deterjen kita ke saluran air yang dimana saluran air itu langsung badan sungai, nah itu sama aja teman-teman sedang mencemari lingkungan. Nah, jadi homeostatis dari air sungai itu terganggu. Nah, dari ketidaktergangguan itu nanti ikan bakal mengalami mutasi gen dan lain-lain gitu. Nah, zoonosis ini yang saya pelajari dan saya dalami adalah di mana wabah dari dulu itu disebabkan transmisi dari hewan ke manusia. Contoh, Black Death, wabah pes.
Kita tahu wabah pes itu diakibatkan oleh tikus. Tikus yang mengakibatkan jutaan orang meninggal di Eropa. Itu udah lama banget. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu sebenarnya itu gara-gara tikus atau bukan sih, Kak? Sebenarnya iya bener dari gara-gara tikus. Tikus itu vektor. Dia ngebawa sebuah kutu atau pinjal. Saya lupa kutu atau pinjal. Nah, jadi si tikus ini membawa ektoparasit di tubuhnya. Nah, jadi kutu itu lompat dari tubuh tikus ke tubuh manusia. Nah, itu Black Death. Selanjutnya ada lagi kasus flu burung H5N1. H5N1 itu terjadi ya dulu wabah sekali di Cina dan lain-lain. Kalau bisa kita tahu, sebenarnya flu burung itu hanya bisa menjangkiti antara burung dengan burung, tetapi akhir-akhir ini kenapa bisa transmisi silang ke manusia? Karena ada mutasi virus yang terdapat di burung-burung di pesisir pantai, di pesisir-pesisir itu sifatnya masih LVIV, low pathogenic avian influenza virus, disebarkan ke burung yang lain, misalnya burung yang udah di pemukiman. Nah, burung yang sudah di pemukiman itu terjadi mutasi. Kenapa? Karena habitat dan ekosistemnya dirusak oleh generasi-generasi kita nih. Nah, dari generasi-generasi kita merusak ekosistem itu, akhirnya virus itu bermutasi menjadi AVAIV, High Pathogenic Avian Influenza Virus. Nah, jadi virus yang sudah bermutasi menjadi high, dia bisa mentransmisi silang langsung ke manusia. Nah, ini untuk flu burung. Ada lagi, kita tahu MERS, Middle East Respiratory Syndrome, di mana MERS ini ditransmisikan virusnya dari manusia, dari unta ke hewan. Itu terjadi di Timur Tengah. Selanjutnya kita tahu ada Ebola. Ebola sering kita lihat kasusnya di Afrika. Nah, di Afrika ini bagaimana Ebola ini bisa menjangkiti manusia? Sebenarnya Ebola itu virus utamanya adalah SARS. Masih saudara nih sama COVID virusnya. Kalau COVID ini nama virusnya SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, tapi kalau untuk di Ebola sendiri dia hanya SARS. Nah, SARS itu yang terdapat dalam tubuh si kelelawar. Nah, kelelawar ini memang di dalam tubuhnya sudah ada virus SARS. Nah, SARS ini dia sudah ada di tubuh kelelawar. Nah, ada salah satu penduduk atau pemukiman yang iseng dan dia membeli kelelawar untuk dikonsumsi. Akhirnya terjangkit di Ebola. Nah, dia terinfeksi Ebola. Nah, di situ SOP untuk penanganannya sangat rigid. Sampai cairan dari si penderita nggak boleh masuk ke luka kita. Pokoknya kita benar-benar harus menjauhi dari orang-orang yang terkena Ebola. Itu Ebola. Apalagi sekarang ada ada COVID. Nah, COVID ini masih simpang siur. Kenapa? Karena sumbernya nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas virus corona itu, ini virus yang tadi bilang, virus corona itu dia ada di tubuh kelelawar. Nah, jadi makanya penelitian awal WHO, ya walaupun belum dikonfirmasi secara pasti, corona itu awalnya dihipotesiskan dari kelelawar, tapi ya memang belum dipastikan. Nah, kenapa saya bilang zoonosis itu penting? Karena zoonosis ini efeknya adalah menyebabkan pandemi dan wabah di setiap generasi, di setiap zaman, di setiap abad, dan setiap dekade. Penting. Nah, kemajuan teknologi ini kita gunakan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit seperti itu. Karena apa? Teman-teman generasi muda sekarang ini mereka hanya tahu penyakit hipertensi, obesitas, stroke, jantung. Terus dia hanya tahu penyakit pilek. Terus yang lebih parah, penyakit angin duduk, dan lain-lain. Tapi ada loh penyakit yang memang sedang mengintai kita dari dulu. Yang tinggal nunggu mentransmisikan aja nih ke lingkungan kita, ke lingkungan pemukiman atau ke lingkungan urban atau rural. Yaitu penyakit yang dinamakan zoonosis. Zoonosis ini adalah penyakit yang bersumber dari hewan ditransmisikan silang ke manusia. Transmisinya bisa lewat kontak, atau bisa lewat perantara, atau bisa lewat reservoir, atau bisa lewat vektor, atau bisa lewat dari kita. Kita mengkonsumsi dari hewan yang memang tidak seharusnya kita makan. Contoh monkeypox sekarang nih yang lagi apa sih? Yang lagi ya cacar monkeypox ini yang lagi rame di Inggris. Itu termasuk dalam kategori penyakit zoonosis. Nah, nanti sekarang lagi ada kemajuan teknologi, teman-teman. Sekarang saya beri PR untuk searching monkeypox itu sebenarnya sumbernya dari mana, asalnya dari mana, terus bagaimana bisa ditransmisikan ke manusia. Jadi saya bilang, oke, kita penting menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Kesehatan fisik kita di mana kita menerapkan pola hidup
pola hidup sehat seperti PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus kita dikasih program isi piringku dari Kemenkes. Nah, itu sebuah apa ya? Sebuah program atau sebuah trigger untuk teman-teman berperilaku atau berpola hidup dengan sehat. Nah, itu salah satu bentuk teman-teman bisa menjaga kesehatan diri sendiri gitu, teman-teman. Tapi kesehatan mental itu penting. Kesehatan mental itu juga penting. Teman-teman juga harus bisa melihat lingkungan sosial teman-teman itu bagusnya untuk apa ya, mengimprove atau untuk berkreasi atau untuk berinovasi. Jika lingkungan sosial teman-teman tidak mendukung akan hal itu, maka teman-teman bisa mundur pelan-pelan atau mundur alon-alon gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tetap ada di situ, teman-teman itu bakal stuck, teman-teman bakal nggak bakal berkembang, teman-teman bakal diam di tempat. Kenapa? Karena apa? Karena lingkungan sosial yang salah, lingkungan sosial yang toksik, atau lingkungan sosial yang hanya merugikan individu atau personal, atau malah lebih parah ngebully yang bisa mengakibatkan pembunuhan, itu hanya mematikan kreativitas otak, teman-teman. Oh iya Kak, kan eh, ada nih Kak, kayak aplikasi-aplikasi juga nih yang buat ngukur kesehatan juga tuh yang waktu itu sering banyak digunakan sama generasi muda yang sekarang. Nah itu apakah membantu juga untuk remaja-remaja yang masa kini bisa menjaga kesehatannya Kak? Kayak biasanya tuh aplikasinya digunakan kayak buat pengingat gitu Kak, buat ngingetin minum, entah kayak buat lari pagi atau apa gitu. Itu apakah bisa membantu Kak buat menjaga kesehatan dari remaja-remaja nih? Bisa membantu, tapi efeknya kecil. Kenapa? Karena semua apa ya? Karena semua yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita perbuat itu tergantung dari niat kita. Niat pertama. Oke, kita tahu kalau misalnya kita itu hari ini disuruh buat lari, tetapi kalau niat kita nggak ada di situ buat lari, untuk apa? Pasti nggak bakal jalan kita lari. Yang penting pertama apa? Kita harus, ya tadi saya balik, seseorang itu harus teredukasi dengan baik dan benar terkait kesehatan fisik dan kesehatan mental atau kesehatan lingkungan. Dari teredukasi itu, maka seseorang itu akan menimbulkan rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang lebih luas. Nah, akhirnya rasa ingin tahuan seseorang dan penasaran seseorang itu akan mencari misalnya literatur, atau dia datang ke perpustakaan untuk cari apa yang kemarin lagi dia dibahas, atau dia nyari di Google Scholar, atau dia nyari di internet lewat Wikipedia dan lain-lain. Nah, itu rasa keingintahuan seseorang. Nah, jika rasa keingintahuan seseorang sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya ini yang susah, mengimplementasikan atau menjalankannya. Saya tahu kalau misalnya ngerokok itu buruk, saya tahu kalau ngerokok itu gak sehat. Saya tahu itu karena sudah diedukasikan di mana-mana. Udah sampai dibikin iklannya di TV, udah sampai bikin iklannya di IG, pokoknya di sosial media sudah dibikin. Tetapi selanjutnya itu mengimplementasikan atau mengaktualisasikannya itu sangat susah. Kenapa? Aplikasi yang berbasis untuk mengingatkan kita olahraga, mengingatkan kita minum, mengingatkan kita untuk obat, mengingatkan kita untuk tidak merokok, itu tidak akan berdampak sangat besar jika niat kita itu sudah nggak ada untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi itu sama aja hal di HP saya pun ada pengingat lari namanya apa? Saya kurang tahu namanya apa namanya ini, kayaknya Zofi dan lain-lain gitulah. Saya diingatkan, saya setiap pagi pasti Anda 1 minggu belum lari, target lari Anda seminggu itu 7 km. Nah, Anda belum lari selama 1 minggu ini. Pasti kan nanti ada notifikasi masuk bunyi ting 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 misalnya begitu. Nah, saya tahu saya harus lari gitu, tapi saya nggak ada niatnya, saya mager lah, ibaratnya tadi yang sempat disinggung, saya mager lah. Nah, aplikasi itu akan hanya menjadi apa ya, omong kosong kalau misalnya dari niat kita nggak ada. Yang penting menurut saya adalah pertama, seseorang itu harus teredukasi dengan benar, akhirnya dia mencari rasa keingintahuan dan penasaran akan sebuah hal. Jika dia sudah terpenuhi rasa penasaran dan keingintahuannya, maka tahap selanjutnya yang sangat susah itu adalah aktualisasi, atau untuk melakukannya, atau untuk tergerak melakukan sebuah hal yang baik. Ya, seperti tadi, aplikasi itu memang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk sebagian orang, tapi sebagian orangnya lagi nih yang agak batu menurut saya. Karena apa? Karena pertama tadi rasa mager, terus kurangnya interaksi, kurangnya edukasi, kurangnya rasa ingin tahu dan penasaran, dan kurangnya pikiran atau perilaku yang positif dari dalam dirinya.
Itu sih, Kak. Iya, betul Kak. Karena kalau gak diri sendiri yang ngelawan rasa males atau kayak gak ada niat gitu Kak, ya siapa lagi gitu ya Kak. Karena kan yang gerakin diri kita sendiri ya diri kita sendiri juga gitu. Ya, tapi yang perlu teman-teman tahu adalah saya pernah diberi pesan oleh Pak Ahmad Jazili sebagai general manager saya. Dia bilang seperti ini. Kalau misalnya Mas Ansori menunda detail atau menunda kerjaan, walaupun kerjaan itu kecil, maka sama aja Pak Ansori itu menyanyiakan waktu Pak Ansori di masa depan atau menyanyiakan keberhasilan Pak Ansori di depan. Kenapa? Karena pekerjaan yang diselesaikan segera, pekerjaan yang diselesaikan dengan secepatnya, tapi dengan syarat baik dan benar ya. Dikerjakan cepat ya, kalau cepat-cepat kerjain baik dan benar sama aja bohong. Tapi kalau kerjaan itu dikerjakan sesegera mungkin dengan baik dan benar, maka Pak Ansori itu nggak bakal kehilangan waktu dan keberhasilan di masa depan. Kenapa? Karena dari kerjaan yang udah Pak Ansori kerjain sesegera mungkin, waktu yang tersisa atau waktu yang didapati setelah mengerjakan tugas tersebut bakal Pak Ansori gunakan untuk kreativitas, inovasi, dan improve diri Pak Ansori sebagai field entomologis. Nah, itu terjadi. Saya pernah mengentar-entarkan kasus ini, kasus parah sih. Mengentar-entarkan kasus pengendalian kelelawar. Saya entar-entar, seharusnya saya hari Senin ngerjain, saya kerjain di hari Jumat. Padahal komplainnya hari Sabtu, harusnya dikerjain hari Senin, saya kerjain di hari Jumat. Karena menurut saya itu nggak prioritas menurut saya. Saya dikerjakan di hari Jumat, pas di hari Jumat saya datang, itu plafon rumah udah runtuh, udah habis dihancurin kelelawar. Saya pusing, akhirnya apa? Efek saya menunda pekerjaan tersebut, saya harus ngusir kelelawar, dan yang kedua saya harus masang plafon rumah orang yang udah dirusak kelelawar. Jadi ada dua hal yang harus saya kerjakan dan itu makan waktu saya. Nah, jadi Pak Ahmad Jazili bilang, kalau misalnya Pak Ansori menunda pekerjaan sama aja Pak Ansori menyanyiakan waktu Pak Ansori dan keberhasilan Pak Ansori di masa depan. Jadi begitu. Semoga teman-teman yang dengar juga tergugah nih biar merubah sikapnya kalau misalkan ada tugas atau pekerjaan yang emang harus dikerjakan ya secepatnya gitu ya Kak. Jangan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu sangat berdampak sekali kepada kesehatan fisik dan mental kita. Dari detail kecil pun. Jadi percuma kita belajar teori, praktis. Percuma kita belajar teori jauh-jauh, tapi dari hal yang detail yang kecil aja, kita udah lalai, udah lupa. Nah, itu sangat rugi diri teman-teman. Ya Kak, berarti ya harus digarisbawahin juga ya Kak yang tadi kalau misalkan kesehatan itu nggak cuman kayak dilihat dari segi fisik aja, karena kan biasanya orang-orang ngelihat kalau misalkan dia lemes berarti dia sakit gitu ya Kak, kan nggak selamanya kayak kesehatan tuh dilihatnya dari fisik, tapi bisa juga dari mental, jiwa gitu ya Kak, itu perlu digarisbawahi. Mungkin ini kali Kak, kita mau dengar closing statement dari Kak Ansori dulu mungkin sebelum kita akhirin podcast kita kali ini nih Kak. Oke. Kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Dari interaksi sosial, dari keluarga, dari stratifikasi sosial, dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua, jika kita mempunyai pikiran positif, maka kita bisa mengubah hal-hal yang negatif itu menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena dimulai dari pikiran itu akan menimbulkan aksi, akan menimbulkan aktualisasi diri, akan menimbulkan sebuah kegiatan dari diri yang bersifat so positif. Ingat kata Muhammad Ali, float like a butterfly, sting like a bee. Karena apa? Setiap dia masuk ke dalam ring, dia selalu berteriak, "The champions here, the champions here, the champions here." Ya walaupun pada saat dia
berjalan atau mengarungi dunia tinju, dia pernah kalah. Ya, tetapi dia tetap berpikir positif. Kalau saya adalah juara. Dari hal itulah Muhammad Ali dinobatkan sebagai greatest of all time di dunia tinju. Nah, jadi apa? Saya memberikan contoh yang sangat luar biasa dari Muhammad Ali. Kalau misalnya dari pikiran kita sudah berpikir positif, maka selanjutnya tubuh, pergerakan kita, mata kita, mulut kita, pendengaran kita, gerak langkah kaki kita itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Di balik dari semua itu, kita juga harus bisa menjaga kesehatan lingkungan kita. Kenapa? Karena kesehatan lingkungan ini sangat mempengaruhi dari kesehatan diri kita. Contoh, kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, sama saja teman-teman mencemari lingkungan jika sampah plastik itu sampai ke badan air. Ya, pasti orang berpikir bahwa bagaimana ikan memakan plastik? Tidak seperti itu Ferguson pemikirannya. Nggak mungkin ikan itu makan plastik kan? Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah ikan itu memakan mikroplastik. Nah, ikan yang sudah memakan mikroplastik dan kita pancing, kita ambil ikannya dan kita makan setiap hari. Nah, menurut penelitian dari Universitas Newcastle Australia, sama aja jika kita seminggu makan ikan yang tercemar mikroplastik, kita akan memakan sama dengan satu kartu ATM yang dimana kartu ATM itu penuh dengan mikroplastik. Jadi akhir kata saya, jaga kesehatan fisik Anda, jaga kesehatan mental Anda, tetapi dari jaga kesehatan fisik, kesehatan mental Anda itu dilingkari atau disisihi oleh kesehatan lingkungan Anda. Kenapa? Lingkungan sangat mempengaruhi diri Anda, tetapi jika Anda berpikir positif, lingkungan sosial Anda yang negatif itu nggak bakal langsung menjerumuskan Anda ke hal-hal yang negatif. Malah justru Anda bisa men-trigger lingkungan sosial Anda menjadi lebih baik karena Anda memberikan sikap positif dan aura positif kepada teman-teman Anda. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah, mohon maaf jika suka ngelantur. Billahi bisabil haq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup benar-benar nih podcast kita kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Kaulan? Ya nih Kak Intan, dari panjang lebarnya kalian tadi ada beberapa poin yang dapat kita ingat, di mana untuk sehat sendiri itu tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga mental, sosial, jasmani, dan rohaninya. Selain itu, untuk para remaja, khususnya bagi generasi muda, mungkin banyak yang memiliki sikap yang mager atau malas gerak, itu juga sangat berpengaruh loh bagi lingkungan sosial kita juga. Dimana ketika kita mager atau misalkan malas gerak untuk melakukan sesuatu, itu juga akan menimbulkan dampak, tentunya banyak dampak negatif untuk lingkungan sosial kita. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah memiliki niat yang kuat untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, sehingga terciptanya atau terwujudnya suatu keinginan yang kuat, dan tentunya dari keinginan itu kita bisa mencari informasi atau mengenai seputar pengetahuan yang belum kita tahu, sehingga terjadinya suatu implementasi atau aktualisasi diri untuk mewujudkan perilaku tersebut. Kurang lebihnya seperti itu Kak Intan. Ini udah benar-benar di akhir banget nih teman-teman. Mungkin semoga dari percakapan kita bertiga kali ini dan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa nih Kak Ansori, semoga ilmu-ilmu yang diberikan atau obrolan yang tadi kita udah lakuin nih, semoga teman-teman pendengar bisa mengimplementasikannya secara positif gitu. Sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.